sekolah minggu kita ya Kak ya? Iya nih Kak, seneng banget kan pasti Kak udah lewatin 1 minggu nih adik-adik. Iya, nah siapa di sini yang masih ngantuk nih di rumahnya, ada nggak? Ayo. Gak ada dong Kak, udah Oke. semangat, udah mandi, udah siapin Alkitab di depannya, udah pantengin handphone mama atau bapaknya, udah setel nih standby di YouTube Iya. channel HKBP Cikande. Kak, kalau misalnya udah semangat nih, coba kita mau bangkit berdiri dulu. Pasukan Kristus, siap! Kita mau puji Tuhan, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, kita mau memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, aku terima saja pemberian tanganmu. Seperti Yesus di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, kita mau ngucapin titah kita cara bersama-sama ya. Kakak ucapin di sini, adik-adik berdiri di rumah yang bagus. Kita mau ucapin titahnya sama-sama. Kita mulai dari titah yang kelima ya. 1, 2, ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau berdoa pengampunan dosa, kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat Tercurah Darah Tuhan. Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan doa pengakuan iman, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Kita nyanyikan sama-sama ya. Adik-adik, sekarang nih tugasnya ayat hafalan. Minggu lalu itu ayat hafalannya dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Itu pendek ya adik-adik. Terus kakak lihat juga adik-adik masih terus semangat nih menghafal ayat hafalan. Jadi kakak bangga banget nih sama adik-adik yang selalu mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, untuk tugas minggu ini ayat hafalannya dari kitab Amsal. Coba kita buka sama-sama ya kitabnya. Amsal 23 ayat 24 sampai 25. Wah, lumayan panjang ya adik-adik, 2 ayat nih. Tapi kakak mau lihat adik-adik sungguh-sungguh menghafalnya. Kakak yakin dalam 6 hari bisa tetap menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Udah dibuka semua? Kita baca sama-sama ya. Amsal 23 ayat 24 sampai 25.
ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, itu untuk tugas adik-adik sekolah minggu depan. Tetap semangat ya menghafalnya, walaupun 2 ayat, ada waktu sampai 6 hari. Tugasnya jangan dilupain ya adik-adik ya. Oke. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam perjalanan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari di surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan pagi ini. Sebelum Kak Lina membawakan firman Tuhan kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu berita bagi kakiku. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, karena pada pagi hari ini Kau masih memberkati kami, masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih kabarnya, bagaimana nih adik-adik kabarnya? Pasti sehat dong ya. Nah adik-adik, hari ini kakak ingin membawakan firman Tuhan tentang jadilah anak yang membanggakan. Adik-adik kan semester kemarin kita sudah banyak belajar ya. Nah biasanya di akhir semester itu pasti ada yang namanya pembagian rapot. Nah
setiap pembagian rapot ini biasanya tuh kita deg-degan ya adik-adik ya. Siapa sih yang bakal menjadi juara kelasnya? Nah, karena setiap kelas itu pasti ada yang namanya murid terpintar. Murid-murid tersebut pastinya dibanggakan oleh kedua orang tuanya, dibanggakan juga dengan guru-gurunya. Juga kita sebagai teman-temannya juga bangga ya adik-adik dengan mereka, karena kita punya nih teman yang pintar, teman yang bisa membantu kita kalau kita sedang kesulitan dalam belajar. Nah adik-adik, sebelum itu kakak ingin mengajak adik-adik untuk membaca nats kita pada minggu hari ini. Nats kita tertulis di Amsal 17 ayat 6. Oke adik-adik, dibuka dulu ya kitabnya ya. Amsal 17 ayat 6. Nah sekarang kakak punya cerita nih adik-adik. Suatu hari saat selesai pembagian rapot, ada seorang ibu yang sedang menangis. Di ujung ruangan kelas dia sedang menangis adik-adik. Walaupun ibu ini tidak terdengar suaranya, tapi terlihat jelas bahwa ibu ini sedang kecewa adik-adik. Wajahnya itu sangat sedih. Nah kenapa dia sedih? Ternyata adik-adik anaknya tidak naik kelas. Nah anaknya ini bernama Ella. Ella memang kurang adik-adik saat di kelas, dia sulit untuk memahami materinya. Dia juga salahnya Ella ini, dia itu tidak ingin bertanya kepada gurunya. Jangankan kepada gurunya, ke teman-temannya saja dia tidak ingin bertanya karena alasannya itu malu adik-adik. Nah melihat ibunya yang menangis di ujung ruangan kelas, Ella juga menjadi sedih adik-adik. Dia menyesal. Aduh, kenapa ya aku nggak lebih berusaha lagi? Sekarang mama aku kelihatannya kecewa banget sama aku. Dia nangis. Nah adik-adik, bukan hanya menyesal saja, tapi Ella ini juga malu adik-adik. Karena dia tidak naik kelas. Dia harus mengulang lagi 1 tahun untuk bisa naik kelas, dan dia juga harus berusaha juga ya adik-adik ya selama 1 tahun itu. Nah di satu sisi ada seorang anak yang bernama William. Ternyata adik-adik William ini mendapatkan juara 1 di kelas. Wah saat dia dipanggil namanya, semua orang bertepuk tangan adik-adik. Wah, selamat ya William. Seperti itu semua adik-adik. Nah, di tengah-tengah orang-orang riuh adik-adik, banyak ibu-ibu yang bertanya, siapa ya orang tuanya? Nah, ada seorang ibu yang tahu nih adik-adik orang tuanya. Oh, yang itu tuh orang tuanya. Oh, yang itu. Iya ya, dia emang pintar. Soalnya ibunya juga pintar banget. Ibunya itu seorang dokter setahu saya. Iya ya, berarti dia itu pintarnya keturunan nih. Iya, saya dengar juga neneknya juga pintar. Kakeknya juga seorang tentara. Wah, pokoknya keluarganya itu semuanya hebat lah. Emang William itu udah cocok jadi juara pertama di kelas. Semua orang membanggakan William. Kedua orang tuanya juga tersenyum lebar adik-adik. Mereka bangga dengan anaknya William. Nah itu dia adik-adik ceritanya. Nah dari cerita ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk selalu membuat orang tua kita bangga. Baik itu dari akademik maupun non-akademik. Akademik itu prestasi kita yang ada di dalam kelas. Seperti kita pintar matematika, kita pintar IPA, kita pintar IPS, pintar sejarah, pintar PPKN. Semua mata pelajaran kalau misalkan kita pintar berarti itu namanya prestasi akademik adik-adik. Kalau prestasi non-akademik itu adalah prestasi yang kita raih di luar sekolah, di luar kegiatan belajar mengajar adik-adik. Nah itu contohnya seperti kita hebat dalam bermain voli, basket, bermain takraw, pokoknya semua yang ekstrakurikuler yang ada di luar kegiatan sekolah adik-adik. Nah adik-adik, ternyata orang tua kita itu juga bangga loh kalau misalnya kita itu mau membantu mereka. Kita mau disuruh, kita mau
menjaga adik-adik kita dengan baik. Terus kita juga tidak bertengkar dengan tetangga kita, dengan teman sekelas kita. Nah, selain itu juga orang tua kita bangga kalau misalnya kita itu selalu berbuat baik. Kita mau berbagi dengan teman kita. Kita juga mau berbicara yang sopan. Tidak selalu main gadget, kita tidak selalu main HP adik-adik, selalu main game di rumah. Orang tua kita itu senang kalau kita bisa membantu mereka, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bermanfaat adik-adik, seperti belajar atau membantu mereka. Nah, masih banyak lagi adik-adik pekerjaan baik yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti menolong orang, dan masih banyak lagi adik-adik. Nah, dari firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa mahkota orang tua adalah anak-anaknya. Nah, kakak mau tanya nih, kenapa mahkota itu ditaruh ke kepala? Adik-adik tahu gak? Oke, jadi mahkota itu kenapa ditaruh kepala? Karena mahkota itu adalah sebuah lambang kebesaran adik-adik. Supaya mahkota itu dilihat oleh banyak orang, supaya bisa dibanggakan adik-adik. Maka dari itu kita juga harus bisa membanggakan orang tua kita seperti yang kakak sebutkan tadi. Nah, adik-adik, bagaimana lagi sih caranya untuk membanggakan orang tua kita selain tadi berbuat baik? Nah, kita itu juga bisa membanggakan orang tua kita dengan menghargai dan menghormati orang tua kita. Contoh kecilnya itu kita menghargai pekerjaan orang tua kita. Mau itu orang tua kita bekerja di rumah seperti ibu rumah tangga, atau bekerja sebagai penjual, bekerja di punya warung, punya bisnis, atau sebagai guru atau pendeta, sintua. Pokoknya kita harus bangga dengan pekerjaan orang tua kita adik-adik. Mau itu serendah apapun pekerjaan orang tua kita harus tetap bangga adik-adik. Nah, kalau misalnya nih ada teman kita yang meremehkan pekerjaan orang tua kita. Nah, kita itu harus berani untuk bilang kalau kita itu bangga sama orang tua kita. Kita itu sayang sama mereka. Jadi kita itu tidak perlu malu adik-adik untuk membanggakan orang tua kita adik-adik. Nah, dari contoh itu semua kita bisa menjadi anak yang dibanggakan seperti yang kakak bilang tadi adik-adik. Nah, orang tua kita nih adik-adik tidak sepenuhnya bangga sama kita kalau misalnya kita masih pintar di sekolah, pintar berprestasi di sekolah, tapi masih berkata kasar kepada teman kita atau masih melawan orang tua kita. Orang tua kita itu tidak sepenuhnya bangga sama kita adik-adik. Mereka juga kecewa adik-adik kalau kita tidak berbuat baik. Nah, orang tua kita itu akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Anak-anaknya itu bisa menjadi anak-anak yang bijaksana adik-adik. Karena ketika kita bisa membanggakan orang tua kita saat ini, suatu saat kita bisa menjadi sumber kebanggaan. Seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal, kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Oke, baik adik-adik, sekian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada minggu pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa mendengarkan apa yang kakak sampaikan dari awal. Nah, sekarang adik-adik waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami, adik-adik sekolah minggu, supaya menjadi adik-adik yang baik, adik-adik yang mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa menghargai orang tua kami bisa menghormati orang tua kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kami, terlebih lagi membanggakan-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami supaya kami tidak terhalang oleh berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kreativitas. Wah, seneng banget nih kalau bagian kreativitas sama ayat hafalan. Soalnya anak-anak sekolah minggu nih, kakak lihat setiap minggu rajin banget, pasti didampingin sama orang tua ya, diajarin, terus dipaksa-paksa. Ada nggak yang dipaksa-paksa? Ayo ini kerjain ayat hafalannya. Tapi kakak yakin dengan seperti itu kalian bisa disiplin. Nah, untuk minggu ini kreativitasnya untuk adik-adik yang masih balita, batita, juga kelas 1 sampai kelas 3, ayat kreativitasnya menghafal Pati Palimahon. Udah sering dengar dong ya, setiap hari Minggu kadang-kadang kita menggunakan Patik Palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu. Bahasa Indonesianya harus kita membanggakan orang tua kita seperti firman yang sudah dibawakan sama kakak Email. Nah, kalau udah dihafalin, jangan lupa dikirim ke grup sekolah minggu biar kakak-kakak makin semangat nih ngelihat adik-adiknya semangat untuk mengerjakan kreativitas dan ayat hafalannya. Nah, untuk kelas besar, kelas 4 sampai kelas 6, kalian harus buat tabel kayak di sini nih contohnya. Ini ada contoh, kalian buat contoh sifat atau perilaku anak-anak yang membanggakan, seperti menghormati orang tua, terus kasih salam kalau ketemu orang tua atau mau masuk pintu rumah gitu, shalom gitu. Terus apalagi sih kira-kira yang membanggakan? Nah, kalian bisa isi kolom 1, 2 sampai sebanyak-banyaknya yang menurut kalian sikap-sikap perilaku anak-anak sekolah minggu yang membanggakan orang tua, orang-orang yang lebih tua, terlebih kakak-kakak sekolah minggu nih harus sangat-sangat bangga sama anak-anak sekolah minggunya. Nah, di kolom itu di sebelahnya nanti kalian bikin sudah dan belum. Yang kalian merasa sudah sering lakukan setiap hari, kalian bisa checklist. Nah, yang belum ini, kira-kira kalau belum harus tetap aja seperti itu atau gimana? Kalian harus seperti memperbaiki diri. Oh, misalnya kalian tulis di situ sikap yang membanggakan itu berkata sopan, tapi kalian sama kakak atau sama adik yang lebih kecil juga nih, ternyata kalian masih suka marah. Boleh nggak marah? Membanggakan nggak kalau marah, berani marah sama orang tua? Enggak ya adik-adik ya, seperti firman Tuhan hari ini yang dibawakan sama kakak Email, kalian harus berkata sopan, menghormati orang tua, terlebih orang-orang yang lebih tua di sekitar kalian. Kalau orang-orang lain nih ngelihat, oh anaknya si A, Sintua, oh anaknya si B, bapak ini gitu. Apalagi kalau kita orang-orang Batak ada marganya ya, Bapak si Tompul, itu anaknya paling rajin saya lihat setiap pagi nyapu rumah, terus ngomongnya juga sopan. Nah, kita harus bisa jadi anak-anak Tuhan Yesus yang seperti itu, yang membanggakan orang tua kita ya, terutama adik-adik. Nah, itu nanti kalian juga bisa fotokan hasilnya, kalian kirim juga di grup. Nanti kakak bisa lihat seperti apa membanggakannya sikap-sikap anak sekolah minggu HKBP Cikande. Oke adik-adik? Adik-adik, selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya udah disiapin belum nih? Sudah dong Kak. Diletakin tangan mana sih kalau mau kasih persembahan? Tangan kanan. Tangan kanan. Nah, sebelum kita mau angkat satu pujian, kita mau janji persembahan dulu nih, Kak Henny. Iya. Seperti biasa ya, angkat persembahannya. Kita ucapkan 1, 2, ya. Lehonoku domeayaku dan marga selalu. Nah, kita mau nyanyikan sama-sama Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, Tuhan memberkati. Nah adik-adik gimana nih tadi ibadahnya? Pasti adik-adik harus tetap semangat ya. Sekarang kita di udah penghujung ibadah nih Kak ya. Tapi ada pengumuman sedikit nih untuk adik-adik yang untuk mengumpulkan persembahan seperti biasa. Nanti di grup biasanya kakak sekolah minggu akan melis siapa adik-adik yang mengumpulkan persembahan. Nah ketika sudah di list ditulis namanya, tas sama persembahannya. Setelah itu nanti mama papanya suruh minta tolong kasih kepada sintua sektornya ya adik-adik yang terdekat, atau sama guru sekolah minggunya yang terdekat boleh juga dikumpulkan. Nah habis itu pengumuman yang kedua untuk kreativitas dan ayat hafalannya seperti biasa adik-adik kumpulkan ke grup sekolah minggu, oke? Iya, nah kita sudah di akhir ibadah nih Kak, kita tutup yuk. Nah adik-adik selesai ya sudah ibadah hari kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom. Shalom.